kami sangat mendukung dan sangat mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini sudah merasakan juga untuk anak-anak, juga untuk kita. Dan harapan kami Bapak Ibu yang lainnya yang belum terbentuk mungkin bisa satu ini yang saya masih baru untuk menjelaskan menjelaskan masing-masing. Baru mungkin yang kami sampaikan atas sambutan dan informasi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian kami visualisasi implementasi dengan digunakan dan akan disampaikan langsung oleh Ibu. Sebelum kami serahkan kepada acara kesehatan beliau untuk bertemu secara itu. Saya selalu cara memohon apabila ada salah kata. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ini. Kemudian boleh saya menyampaikan sedikit pantun. Menanamkan dia pakai gigi, mengenai anak kecil. Pertama kaum dari gigi akan wanita menghadapi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jember, rekan-rekan guru SDN Jember pertama-tama mari kita hadirkan hidup dan Allah SWT yang mana kita kembali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara visualisasi dan implementasi budaya positif. Selawat kita salam tak lupa masih menghadirkan kesembuhan kita nanti dalam masa yang selanjutnya langsung saja Bapak Ibu saya berikan ke kemudian karena ini agak siang sebetulnya sudah akan mengantuk saya ingin melihat kemudian saya dijawab seperti yang melihat dengan diri biasanya saya lakukan sesuatu anak-anak. Bagaimana kalau Bapak Ibu hari ini? Terima kasih. Sudah tidak menjadi. Ya, sebenarnya ada sedikit kita dimintai saya tidak banyak ini. Cuma ada pilihan ini kalau menanam berat dan ada ya ada pilihan ini masalah. Kalau diri semua
berkali-kali lagi. Terima kasih. Sebenarnya dari banyak yang saya katakan tadi itu ada sepertinya ya. Seperti tangan ke atas membantu impian masyarakat dari yang kita bersama-sama dengan satu hidup ini. Karena kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan kalau kita bukan kalau kita untuk kemudian akan sampai tanggungan itu akhirnya kita harus sekolah dengan rekan-rekan kita dengan baik, harus bersama dengan semua rekan kita. Karena kita satu kali tujuan, satu lagi tujuan kita adalah bisa tujuan kita murid kita menjadi anak yang bertanggung dan berkelanjutan. Kemudian rapat tangan kebetulan kita senang-senang senang-senang kita ikuti acara dengan tetapi yang gembira. Berikutnya yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang konsep budaya hidup. Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif? Kira-kira jenis di mana itu budaya positif? Budaya yang kemudian ya, nanti alasannya dibikin. Ya, di sini akan saya sampaikan beberapa budaya positif. Saya mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian meskipun positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kondisi kontrol dulu, keyakinan jelas, dan mengalami kita membahas tentang kita. Kemudian ya teman-teman ada yang kurang dengar hal ini ya. Nah, ya, kita belajar bersama. Tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya mengambil filosofi pendidikan sebagai wawancara bahwa pendidikan itu diibaratkan kita itu sebagai petani yang merawat tanaman agar tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi guru diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak ini diibaratkan sebagai tanaman yang memiliki tingkat dan kebutuhan masing-masing untuk cara tumbuhnya. Kemudian sekolah itu adalah ladangnya. Nah, jadi tumbuhan ini nanti akan tumbuh dengan subur atau tidak itu tergantung dari kita sebagai petaninya. Bagaimana kita merawat, memberi pupuk dan sebagainya. Nah, filosofi ini akan membawa kita nantinya ke pembelajaran diferensiasi yang sekarang ada di kurikulum Merdeka. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip dewasa yang memfasilitasi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat masyarakat. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya,
Disiplin itu apa? Ya, disiplin itu ya bisa aturan, bisa tepat waktu. Kemudian kalau di sini itu berasal dari kata disiplinan, dan artinya adalah belajar. Nah, disiplin di sini itu mengacu pada tanggung jawab diri kita sendiri, mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini. Kalau disiplin positif, berarti bagaimana? Disiplin yang menghasilkan sesuatu yang positif, yang tujuan baik, menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghinaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi dengan sendirinya mereka akan memotivasi dirinya sendiri untuk berbuat hal yang berbeda. Disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan diri mereka dan memiliki inovasi, memiliki motivasi sendiri dalam berperilaku ke arah yang lebih tentang nilai-nilai kebajikan diri mereka berikutnya saya jelaskan. Nah, saya main lagi dengan Bapak Ibu. Di sini ada permainan. Kepalkan tangan Bapak Ibu. Tangan sebagainya. Ya. Tapi ada kepalkan ini mainan. Kita tidak kepalkan ini. Yang mungkin tetap lagi tidak boleh diambil oleh orang lain. Nah, sedangkan itu aslinya ternyata itu yang ada di tempat itu ada mengambil, mencoba membuka keindahan mencoba membuka tangannya bagian ketimbang itu. Bagaimana caranya? Mungkin jangan bisa mengintimidasi atau apapun cara, dengan cara apapun kita akan bisa. Ayo silakan dicoba. Dan biar bisa dengan dua tahun mungkin biar dibuka kepala tangannya. Ya, ya. Yang kedua, atau dirinya mungkin mau apa tidak? Nah, mungkin begitu ya Pak Guru. Ya, saya dalam beberapa jam namanya ini jangan sampai tersesat. Apapun caranya itu tidak digunakan Tuhan apapun itu. Dengan cara pendirian. Nah, apa tujuan dari bangunan yang saya berikan tadi? Jadi kita manusia itu memiliki kontrol kepada diri kita masing-masing. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kalau memang mungkin
misalkan misalkan kalau mau kerja nanti hari di lapangan sebagainya kan seperti itu. Sepertinya itu anak-anak mengerjakan karena kita yang mengontrol, tapi sebenarnya tidak, itu hanya ilusi. Bagaimanapun meskipun dipaksa atau tidak, itu kalau memang anak itu mau mengerjakan mereka juga jangan. Jadi bukan atas paksaan kita sebenarnya. Biarpun tidak kita paksa saat itu, mereka akan tetap mengerjakan. Ini maksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya penguatan positif itu seperti nasihat sehat yang bisa kita, kemudian reward, mungkin kemarin yang sedang kita memberikan kelihatan dia seperti itu. Bukan penguatan positif, itu sebenarnya adalah ilusi. Sebenarnya masih kurang efektif dan bermanfaat bagi anak-anak. Mereka tetap akan melakukan sesuatu meskipun tanpa ada penguatan positif dan bermanfaat tersebut. Nah, berikutnya ilusi dapat kritik dan membuat orang langsung bicara dapat menguatkan karakter. Ini karena anak-anak melakukan pelanggaran, misalkan ada yang berkembang, ada yang memakai seragam yang lengkap. Nah, biasanya kan kita meskipun tidak memarahi atau tidak memposisikan kita seperti itu, biasanya kita akan melakukan kritikan. Kenapa tidak memakai topi? Kenapa tidak memakai kaos kaki? Misalkan kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal sebenarnya tidak. Yang mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada yang sering kita lakukan sebagai bebek tanpa kita sadari. Kita sering memaksa anak-anak termasuk untuk menunjukkan hidupnya. Itu sepertinya selama ini memaksa itu kita anggap wajar, kita anggap yang wajar. Hanya ke murid kita, murid anak kita, ke orang yang lebih muda dari kita, itu kita ada kecenderungan untuk memaksa seperti ini. Dan ini juga menurut yang belajar itu adalah sebuah ilusi. Nah, berikutnya mengembangkan rumus respon ke pendekatan dari kontrol. Pada pendekatan rumus respon biasanya realitas kebutuhan kita itu tidaklah sama. Pada dalam kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan semua itu berbeda ya. Kemudian semua orang bisa yang sama. Kelihatan setiap orang memiliki kegiatan yang berbeda. Kemudian kita mencoba orang akan pandangan sama dengan kita. Itu pada penulis respon. Jika kontrol, semua perilaku kita bicara memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Dan kita yang memahami pandangan orang lain dengan kita yang ingin mengubah pandangan orang lain. Berikutnya perilaku hukum dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang seharusnya kita memberikan pandangan yang benar kepada anak-anak saat melakukan kesalahan. Jadi meskipun anak-anak itu membuat kesalahan, itu sebenarnya kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa semua perilaku itu memiliki keunggulan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tanpa dari kontrol, sebabnya anda yang bisa mengontrol
Nah, ada banyak sekali nilai-nilai pendidikan di tempat dan masing-masing instansi atau organisasi biasanya memiliki nilai-nilai pendidikan yang berbeda-beda. Ini yang saya ambil contoh, salah satunya dari yang saya ambil dari proyek nilai-nilai kebajikan. Salah satunya di sini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal, mulai seperti rajin, tinggal cinta, saling menghormat, rasa ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Nah, di instansi kita sendiri saat ini kita menggunakan nilai kebajikan problem terhadap ada ada yang tahu, ada yang bisa mendengarkan yang merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di instansi pendidikan di Indonesia. Sebetulnya kebutuhan dasar manusia yang kita saya punya gambaran satu ada kebutuhan dasar dulu waktu kelas 2 di SD berusaha ini mau jadi umat salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak di kelasnya datang kepada Bu Ambar mengusulkan Tommy yang seringkali meminta makan siang mereka dengan paksa. Jadi Tommy ini meminta anak-anak lain dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan orang yang melakukan itu?
apa yang disampaikan oleh Ibu Nina bahwa dalam menghadapi setiap kasus, setiap permasalahan di sekolah, kita itu harus mengidentifikasi dan menganalisis. Kenapa anak tersebut berbuat seperti kamu? Kita tidak boleh langsung minta ini. Biasanya kan tantangan tadi biasanya kita untuk ini kita itu menjadi hanya analisis. Kenapa? Kita harus seperti ini. Nah, untuk jawabannya di sini dua mbak. Sebenarnya menganalisis berdua apa yang belum terpenuhi. Ini harus dilanjutkan. Kami sedang melakukan hal tersebut. Alasan kami untuk memenuhi kebutuhan saya yaitu kebutuhan sehari-hari saya yang akan diterima. Kemudian penguasaan dan bertahan hidup. Kenapa kami melakukan hal seperti itu? Kalau bahasa kami campur gitu. Karena mungkin kurang kasih sayang. Ini merasa berterima kasih dalam mengambil makanan dari teman-temannya. Selain itu ada rasa penguasaan. Anaknya bisa mengambil ini, merasa aku mengingatkan. Dan coba untuk bertahan hidup. Mungkin memang dia tidak membawa bekal dari rumahnya. Nah, di sini kenapa saya memberikan kasus seperti ini? Karena untuk memenuhi kebutuhan hak manusia. Apa kebutuhan hak manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ini beberapa kasus kita. Yang pertama, tolong dibaca yang lihatlah kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di dalam kasus ini. Yang mau menjawab. Berikutnya, ibu guru menyatakan hal ini. Padahal aku pasti diberikan berkarun. Kira-kira diberikan apa? Kasih sayang. Betul sekali. Kasih sayang dan rasa bagaimana. Jadi kalau ibu guru menyapa, kan ibu guru menunjukkan. Berikutnya, aku bosan masa belajarnya dulu aja, kemudian dulu aja. Kira-kira kebutuhan kita apa yang kita perlu dari anak tersebut? Ketenangan. Jadi dia mungkin dengan cara dia sendiri yang menyenangkan. Betulnya aku belum pun tapi malah dulu dengan teman-temanku di depan kelas. Tapi kita tidak yang sebenarnya. Kira-kira tujuan dasar apa yang ingin dipenuhi? Penguasaan
membuat mereka takut capek dan sangat dibuat rumah. Melindungi rasa diterima, dibuat berikan, tapi kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah tangan saya kebutuhan akan kali saya yang tanpa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Apa saja? Penguasaan ini bagi pilihan sendiri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dihakimi, dan diingat. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Berikutnya kebutuhan dasar kebersihan. Perilaku manusia yang bisa jangan menggambarkan detail. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrim dan motivasi intrinsik. Kenapa begitu saya beri gambar wanita memakai yang memakai masker karena kita apa konsepsi kemarin tidak ada yang pernah takut bilang kalau yang merasa takut bilang berarti motivasinya masih motivasi ekstrim, masih motivasi dari luar. Kalau yang tadi untuk aman, ya itu berarti motivasinya dengan motivasi keamanan dan keselamatan. Kemudian pada saat kita memakai masker atau 19 kemarin ya, sebenarnya meskipun kita dipaksa, meskipun kita tidak menjadi asuhan untuk memakai masker dengan sendirinya karena ada motivasi untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita sendiri, kita tetap akan memakai masker. Itu motivasi manusia itu ada dua, motivasi prinsip, motivasi yang berasal dari luar, biasanya untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan kenikmatan atau kemudahan dari orang lain. Ini hubungannya dengan murid-murid kita ya, Bapak Ibu. Pada saat mereka belajar, mungkin ingin mencapai nilai yang bagus, itu dimotivasi dari dirinya sendiri atau dimotivasi eksklusif. Kalau motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan cara, itu berarti motivasinya berarti motivasi eksklusif. Kalau motivasi itu digunakan, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mau belajar dengan sendiri untuk mendapatkan nilai
Berikutnya ada hukuman konsekuensi dan restitusi. Apa yang dibutuhkan tidak boleh. Hukuman biasanya bersifat tidak direncanakan dan muncul secara tidak bersifat satu arah, bukan hukuman sedikit atau sedikit, dan mulai tidak dilibatkan. Misalkan kalau ada anak yang terlambat, biasanya kan kita langsung mengarang dengan bulan dengan tahun ya, itu termasuk hukuman. Kan bersifat tidak kita pada waktu memarahi anak yang terlambat, kan langsung tidak ada direncanakan gitu ya. Bersifat apa? Karena tidak dilibatkan. Biasanya bersifat berupa hukuman sedikit atau sedikit. Biasanya kita suruh nyapu yang gimana, itu termasuk hukuman sedikit. Hukuman sedikitnya biasanya kita memarahi anak dengan kata-kata yang kasar. Itu hukuman. Berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu direncanakan atau tidak disepakati, tapi boleh tetap terasa tidak nyaman. Yang adanya konsekuensi itu. Sikap guru selalu memantau murid. Ini konsekuensi. Saya dulu menurut kalau konsekuensi itu tidak lebih baik dari hukuman. Tapi ternyata setelah saya mengikuti CGP ini dan mendapatkan ilmu tentang budaya positif ini, ternyata konsekuensi itu masih membuat karena tidak nyaman. Banyak ada yang namanya restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh murid. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif bersama murid yang menentukan untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan menjadi konsekuensi, tapi murid itu kita ajak hidup bersama mencari solusi di masalahnya. Kita beri terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan romantis. Apa yang membuat dia melakukan kesalahan? Kemudian apa yang bisa dilakukan supaya dia tidak mengulangi kesalahan ini? Ini dinamakan restitusi. Berikutnya 5 fungsi kontrol guru. Pendidik itu sebenarnya dia memiliki 5 fungsi kontrol. Yang pertama untuk, yang kedua pembuat, dia harus berbicara. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, berikutnya sebagai manajer. Sesuai dengan gambar penjelasannya, posisi kontrol sebagai penghitung. Kalau menurut saya pribadi, ini sebenarnya bisa kita lakukan itu seperti itu. Pembuat kata salah. Ini biasanya kita akan memberikan pernyataan atau pertanyaan ke anak yang membuat anak merasa bersalah. Kenapa kita melakukan ini? Kita akan melakukan kamu tidak merasa salah. Itu merupakan program kita sebagai pembuat merasa salah. Kalau kita harus mengikuti kita, ada yang bisa dilakukan. Misalkan kita menggunakan tiga bahasanya mereka, kita duduk di sampai mereka kehilangan sampai tidur, itu karena kematian itu proses kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau,
langkah-langkah menggunakan restitusi. Jadi tidak membunuh, tidak memberikan konsekuensi, tapi melakukan restitusi. Jika yang efektif sesuai dengan filosofi keberlanjutan itu adalah positif manajemen. Ini selanjutnya kita akan memposisikan diri kita sebagai among kepada murid-murid kita. Ini saya coba saya dengan kontrol tadi posisinya dapat bekerja sama-sama. Yang kedua, yang ketiga, teman, yang keempat, lima. Dan ini saya ada pertanyaan atau pernyataan yang mana posisi kontrolnya. Kalau dapat ditulis di sini. Yang pertama itu, halaman 5 kali. Kalau jalan di belum sambil dibuka tinggal. Kemudian yang berikutnya, ibu selalu siapkan kamu tidak melakukan kesalahan yang sama, kan? Itu posisi kontrolnya apa gimana? Kita lihat yang pertama. Siapa yang mau menjawab? Yang pertama itu halaman 5 kali. Nah, yang pertama itu adalah sebagai pembentuk. Yang kedua, membuat rasa bersama. Kedua lagi, sebenarnya ini bukan lagi nilai yang membuat kemudian kemudian sudah berapa kali bisa ditambah? Itu kira-kira posisi kontrolnya gimana? Ayolah, jangan lagi itu posisi kontrol kalau sudah berapa kali kita menambah jadi sebagai pemantau. Terima kasih sebenarnya yang itu adalah sebenarnya orang yang kita sebenarnya ya ayolah jangan berlaku itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian berapa kali kita menambah sebagai pemantau. Ini kita yang menentukan sekolahnya.
dan semua dunia. Luar biasa sekali. Coba kita semua. Kemudian kita masuk mencari keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan penampilan kelas. Kalimat-kalimat kata-kata ini nilai-nilai kebaikan juga. Kalau kebijakannya kemudian bila menggunakan narkoba ini keyakinan-keyakinannya untuk kebajikan. Kemudian atau menunjuk giliran untuk kebudayaan ini terlihat. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bertata dengan kebajikan. Gunakan masker tadi untuk keselamatan atau kesehatan. Jangan tetapi di kelas atau di kelas. Iya, dengan keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh guru itu akan menunjukkan lingkungan yang positif. Keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan yang benar yang akan membentuk budaya positif di sekolah untuk semua warga sekolah. Keyakinan untuk gurunya saja. Untuk semua warga sekolah, termasuk murid, para murid, komunitas dan kehidupan. Keyakinan yang itu tidak hanya dilakukan di dalam termasuk kepatuhan di sekolah, sekolah atau kegiatan di sekolah itu juga termasuk di dalam masyarakat kehidupan dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Hanya sekarang dibuat tidak boleh peraturan secara resmi tapi keyakinan. Berikutnya bicara restitusi. Dalam restitusi tadi ada langkah-langkah yang harus dapat dilakukan. Kalau restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat memberikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab atas dirinya
Berikutnya, mari kita bahas langkah-langkah segitiga restitusi satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang bisa kita lakukan kepada murid kita diantaranya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi di masalah ini. Jadi anak-anak itu diajak mencari solusi, bukan disalahkan. Ketika mereka melakukan kesalahan itu bukan disalahkan, kita tidak menghakimi, tapi kita ajak untuk mencari solusi di masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku supaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi ya. Jadi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Tanyakan yang bisa kita berikan, kamu pasti punya alasan. Jadi kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dan lebih bijak ini ya. Jadi kesannya malah disarankan tempat yang lebih buruk. Tapi itu tujuannya untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu melakukan suatu kesalahan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Biasanya orang bangga, kan mereka punya alasan masing-masing untuk mempertahankan apa itu? Iya, dan kebutuhan dasarnya itu tadi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh pertanyaannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau kita memvalidasi kesalahan, itu kita menanyakan keyakinan. Jadi ada ini didasarkan dari prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang bisa dilakukan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi ketika anak-anak itu membuat masalah, mengalami sendiri di dalam kelas, jadi kita bisa menanyakan kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu contohnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tentang budaya positif ini, dalam penerapannya, disiplin positif itu sebenarnya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari standar pendidikan nasional. Terakhir, implementasi yang sudah saya lakukan di SD ini berkolaborasi dengan teman-teman. Setiap Jumat itu kami mengadakan program Jumat Istiqosa dan doa bersama lain. Kemudian Sabtu lingkungan sehat. Jadi setiap hari Sabtu itu kita melakukan semacam kerja bakti, tapi hanya sebentar. Yang penting anak-anak memiliki kesadaran bahwa kebersihan lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian guru sambut, jadi setiap anak-anak akan masuk kelas itu kita ajak untuk baris di depan kelas dan guru berada di depan pintu untuk menyambut anak-anak ketika masuk ke dalam kelas.
Demikian yang saya sampaikan hari ini, sedikit mengutip dari Albert Einstein. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan hari ini berguna bagi kita semua, terkhusus bagi pendidikan di SDN 1 Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.